pandemi kita masih diberikan kesempatan dalam rangka belajar di TPA Nurul Mustafa. Kakak akan menjelaskan apa sih yang dinamakan murojaah. Tentu saja adik-adik di sini pada mempunyai hafalan kan? Iya. Sekarang Mbak tanya, hafalannya udah sampai mana? Hafalan di sini. Ana sampai Nah, di sini Kakak akan menjelaskan tentang murojaah. Apa sih itu murojaah? Murojaah itu yaitu menyetorkan kembali hafalan yang kalian sudah setorkan. Manfaatnya apa? Manfaatnya untuk mengingat kembali hafalan yang kalian sudah hafalkan itu. Kalau misalnya kalian menghafalkan saja tapi tidak memurojaahnya, hafalan itu akan hilang. Jadi percuma kalau kalian hafalan gitu. Nah, untuk yang selanjutnya itu betapa pentingnya sih peran tajwid di dalam Al-Quran. Kalian baca Al-Quran itu jangan cuma baca-baca aja, harus ada apanya? Tajwidnya. Tajwidnya harus diperhatiin. Misal hukum nun mati, hukum mim mati, hukum mat, hukum dan lain-lain sebagainya. Nah, di sini Kakak akan menjelaskan tentang hukum nun mati. Hukum nun mati itu terbagi menjadi berapa? 4. Memang ada yang bilang itu hukum nun mati itu terbagi menjadi 5. Terbagi dia menjadi 5 itu apa? Idgham itu sudah dibagi. Jadi hukum nun mati itu ada 5, ada 4. Yang pertama ikhfa, yang kedua izhar, yang ketiga iklab, yang keempat idgham. Nah, mengapa dia menjadi 5? Idgham itu sudah dibagi. Sudah dibagi menjadi idgham biguna sama idgham bila guna. Untuk lebih jelasnya lagi mending kita jelasin ke papan tulis ya. Oke, hukum yang pertama yaitu hukum izhar. Izhar itu artinya apa? Jelas. Jadi kalau baca hukum izhar itu tidak boleh didengung atau tidak boleh dipantulkan. Kalau baca izhar itu misalnya anharu, anharu ini yang dinamakan dengan izhar. Nih, anharu. Jadi nggak boleh angharu, nggak boleh. Atau anharu, nggak boleh. Jadi bacanya harus anharu, jelas. Nah, lalu hukum yang kedua yaitu ikhfa. Ikhfa itu artinya apa? Samar-samar. Samar-samar memasukkan dengan dengung. Misal, antum, ini antum, nggak boleh bacanya antum, nggak boleh bacanya antum, nggak boleh. Bacanya dengan cara antum, memasukkan dengan dengung selama dua harokat. Terus yang ketiga yaitu apa? Iklab. Iklab itu hurufnya cuma satu, yaitu ba. Itu dia menggantikan huruf mim, huruf ba itu diganti menjadi huruf mim. Misalnya summum bukmun. Nah, bukmun summum. Nih, summum biasanya itu kalau dia hukumnya iklab itu ada mimnya di atas. Summum bukmun. Jadi bukan bacanya summun bukmun, bukan summum bukmun. Nah, yang dinamakan iklab itu yaitu nun mati atau tanwin ya, bukan nun mati aja, nun mati atau tanwin. Semuanya ini juga nun mati atau tanwin. Terus yang selanjutnya yaitu idgham. Nah, idgham itu terbagi menjadi berapa tadi? Dua. Yang pertama idgham apa? 1. Yang pertama idgham bila guna. Yang kedua yaitu idgham bi guna. Jelas kalau
bila. Huna bi itu dengan, la itu tidak, berarti membacanya dengan tidak dengung. Nah, misalnya contoh. Maaf, salah, tulisannya salah. Nih, mir rabbihim, bacanya bukan mir rabbihim, bukan ya. Bacanya itu jelas, dia izhar. Kalau dia idgham bila guna berarti dia tanpa dengung. Jadi bacanya mir rabbihim. Jelas ya. Nah, yang selanjutnya yaitu hukum nun mati yang selanjutnya yaitu idgham bi guna. Kalau idgham bi guna itu udah jelas. Bi itu dengan, guna yaitu dengung, berarti dengan dengung. Contoh. Nih, contohnya ya. Nun mati bertemu dengan waw. Huruf idgham bi gunnah itu ada berapa? Ada 5. Ya, mim, nun, waw. Bukan 5, 4, salah. Maaf. Hukumnya itu ada hurufnya itu ada 4, yaitu ya, mim, nun, waw, atau biasanya disingkat itu dengan kata yauman. Ya. Membacanya itu di dengung. Jadi membacanya mim walidihi, bukan min walidihi, bukan mim walidihi. Ya. Nah, terus ini tadi izhar tadi hurufnya ada 6, yaitu alif, ha, kho, ain, ghain, ha. Nah, yang paling banyak hurufnya itu yaitu ifa. Hurufnya ada 15. Pokoknya hurufnya itu selain huruf yang ada di sini. Ya, jelas belum? Jelas. Ya, dari yang kakak jelasin tadi yang belum paham yang mana? Saya izin bertanya Kak, Bunda, apa perbedaan antara idgham bi guna dengan idgham bila guna? Ya. Pertanyaannya apa perbedaan antara idgham bi guna sama idgham bi guna? Kalau idgham bi guna itu bi itu artinya kalau bahasa Arab itu dengan. Guna itu artinya dengung, berarti dengan dengung. Udah jelas. Itu tadi masih ada contohnya ya di papan tulis itu. Kalau misalnya membaca huruf idgham bi guna itu membacanya dengan dengung. Contoh, min walidihi, bukan min walidihi, bukan min walidihi, bukan. Membacanya min walidihi. Jelas belum? Jelas. Nah, kalau idgham bila guna, bi dengan la itu tidak kalau dalam bahasa Arab, berarti dengan tidak dengung. Contohnya itu tadi udah jelas di papan tulis itu ada mir rabbihim. Huruf idgham bila guna itu cuman ada 2, yaitu lam sama ro. Lam sama ro. Ya, sebenarnya di dalam Al-Qur'an itu banyak hukum tajwid ya. Cuman yang hukum tajwidnya itu yang lainnya kakak sebutin aja. Ada hukum tajwid mat, ada hukum tajwid mimati, ada hukum tajwid labdul jalalah, ada hukum ro, ada hukum lam, dan lain sebagainya banyak. Cuman yang kita jelaskan pada hari ini, materi hari ini yaitu apa sih pengertian murajaah, dan apa sih pengertian tajwid, dan apa sih pengertian dari hukum mim mati atau tanwin. Nah, perlu ada diketahui ya, kalau misalnya
kalau mempelajari hukum tajwid itu hukumnya wajib ya. Nah, hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah. Nah, kalau sebentar. Ya, mohon maaf ada keliruan ya. Mempelajari hukum tajwid itu ialah fardu kifayah. Nah, fardu kifayah itu apa? Kalau sudah ada yang mempelajarinya, kalau sudah ada perwakilan di dalam desa itu atau di dalam forum ini, sudah ada yang mempelajarinya. Nah, kalian gak wajib lagi untuk belajar. Itu. Tapi, kalau kalian membaca Al-Quran menggunakan hukum tajwid itu fardu ain, yaitu wajib bagi individu. Namanya sudah fardu ain itu wajib ya. Jadi kalian itu yang udah Al-Quran, kakak rasa di sini sudah Al-Quran semua kan? Belum ya. Mungkin ada yang sudah Al-Quran ya. Nah, kalian membaca dalam Al-Quran itu harus menggunakan hukum tajwid, karena jika tidak artinya itu salah. Jadi bacaan Al-Quran yang kalian baca itu salah ya. Sekian dari kakak. Apabila kakak ada kesalahan kata, kakak mohon maaf, dan kepada Allah kakak mohon ampun. Kakak akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.